Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang integrasi nasional dan disintegrasi. Perkenalkan, nama saya Adi Setiawan. Kami dari kelas 11 PS2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan Ciramen Soka akan menjelaskan disintegrasi. Disintegrasi adalah sebuah kondisi atau keadaan hilangnya keharmonisan, ketidakakuran atau kepercayaan yang sedang terjadi dalam suatu lingkungan hidup. Yang selanjutnya yaitu penyebab disintegrasi sosial. Faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi integrasi sosial diantaranya tidak ada persepsi atau persamaan pandangan antara anggota masyarakat mengenai norma yang semula dijadikan pegangan oleh anggota masyarakat. Yang kedua, norma-norma masyarakat tidak berfungsi dengan baik sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat. Yang ketiga yaitu timbul pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi anggota masyarakat. Yang keempat yaitu tidak ada tindakan sanksi yang tepat bagi pelanggar norma. Selanjutnya tindakan dalam masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan norma masyarakat. Yang keenam yaitu interaksi sosial yang terjadi di antara anggota tidak sesuai dengan proses yang bersifat disosiatif. Bentuk-bentuk disintegrasi sosial diantaranya yaitu demonstrasi, kenakalan remaja, kriminalitas, terus pergolakan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Setiawan. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem, nilai, dan norma. Integrasi sosial tidak muncul dengan sendirinya. Integrasi sosial harus memenuhi syarat dan faktor pendorong. Lalu apa sajakah syarat dan faktor pendorong tersebut? Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu syarat terjadinya integrasi sosial. Menurut William, terjadinya integrasi sosial adalah sebagai berikut. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan konsekwensus bersama mengenai nilai dan norma. Yang ketiga, nilai dan norma sosial berlaku cukup lama dan dilanjutkan secara konsisten. Yang selanjutnya yaitu faktor pendorong timbulnya integrasi sosial. Faktor pendorong integrasi sosial dibentuk melalui dua hal, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal, berikut faktor internal dan munculnya integrasi sosial. Yang ke-1, kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Yang kedua, tuntunan kebutuhan. Yang ketiga, jiwa semangat gotong royong. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Berikut faktor eksternal, yaitu yang pertama, tuntunan perkembangan zaman, persamaan kebudayaan, terbentuknya kesempatan berprestasi dan kehidupan bersama. Yang keempat, persamaan visi, misi, dan tujuan. Yang selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya munculnya integrasi sosial. Yang ke-1 yaitu homogenitas atau kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integritas sangat mudah tercapai. Yang kedua, besarnya kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian dari antara anggotanya. Yang ketiga itu mobilitas geografis. Makin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, maka makin mempengaruhi proses integrasi. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektivitas komunikasi, maka makin cepat integrasi tersebut terjalin. Yang selanjutnya itu proses integrasi sosial. Yang pertama itu fase akomodasi. Akomodasi adalah proses pemulihan hubungan baik di antaranya kedua belah pihak atau lebih yang pada mulanya mengalami suatu masalah dengan sengketanya. Yang kedua itu fase kerjasama. Kerjasama artinya suatu urusan bersama yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga itu fase koordinasi. Proses koordinasi dapat terlihat jelas jika dalam suatu masyarakat terdapat kelompok-kelompok yang saling berbeda paham dalam bidang politik. Setiap kelompok ingin mendukung calonnya sebagai pemimpin. Oke, yang berikutnya itu bentuk integrasi sosial. Integrasi instrumental, yakni integrasi yang tampak secara visual dari adanya ikatan-ikatan sosial di antara individu-individu di dalam masyarakat. Adapun ciri-ciri integrasi instrumental antara lain, adanya norma atau kepentingan tertentu, adanya keseragaman aktivitas keseharian, adanya keseragaman pakaian, dan adanya tujuan tertentu yang disesuaikan dengan kepentingan kelompok. Yang kedua yaitu integrasi ideologis, yakni suatu bentuk integrasi yang tidak terlihat secara visual yang terbentuk dari ikatan spiritual atau ideologis dan mendasar melalui proses alamiah tanpa adanya suatu paksaan dan ikatan. Interaksi ideologis ini mengembangkan adanya kesepakatan dalam nilai-nilai
persepsi serta tujuan di antara orang-orang yang terikat menjadi satu kesatuan sosial. Adanya ciri integrasi ini adalah sebagai berikut. Adanya persamaan nilai-nilai yang dasar yang terbentuk atas kehendak sendiri dan bukan atas kehendak adanya ikatan dari paksaan. Yang kedua, adanya persamaan persepsi, yakni satu pandangan yang dihami oleh nilai-nilai yang sama di antaranya anggota kelompok. Oke, yang selanjutnya dari integrasi sosial, yakni ada sedikitnya 4 hubungan dimensi teori dan sosial. Yang pertama yaitu rasa memiliki. Contohnya seperti merasakan bahwa milik masyarakat ini lebih suka tinggal di desa atau kampung masyarakat yang berbeda. Yang kedua itu rasa moral. Rasa moral muncul pada tingkat di mana anggota suatu masyarakat atau kelompok bahagia dan bangga menjadi anggota. Contohnya seperti menjadi isi dari bagian masyarakat, senang menjadi bagian dari masyarakat, berharap bekerja dengan orang-orang yang sama pada rencana proyek masyarakat. Yang ketiga yaitu konsensus tujuan. Contohnya seperti orang-orang yang bertindak di dalam suatu jalan atau cara optunis dan mengembalikan kewajibannya. Yang keempat yaitu kepercayaan. Dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ayo selamat makan deh, selamat makan deh. Izin, mohon maaf.